Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian yang berbahagia. Di kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah analisis fikih dan keuangan. Jika teman-teman lihat, di situ kita bisa mendapatkan penjelasan. Materi kita mendasar sekali pembahasannya ya, mengenai usul fikih, kaidah-kaidah syara, di dalamnya ada kaidah usul fikih, kaidah darurat, kaidah maslahat, qawaid fikhiyah, dan juga definisi mengenai macam-macam hukum syara yang sepatutnya kita sudah biasa membahas hal ini. Namun tidak salah sedikit kita mengulang kembali secara sederhana. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salah satu bagian yang biasa sering didengungkan dalam masalah ekonomi Islam itu adalah berkaitan dengan metodologi. Kalau kita berbicara tentang metodologi, tentu saja ini menjadi sebuah penanda pembeda antara ekonomi Islam itu dengan ekonomi-ekonomi lainnya. Kemudian, kalau kita ketahui bahwasanya ekonomi Islam itu adalah merupakan erat korelasinya dengan fikih muamalah, ini adalah merupakan suatu hasil kreativitas manusia muslim ya. Tentu saja tidak terlepas pembahasan kita dari yang namanya metodologi yang kita sebut dengan usul fikih. Oleh karena itu, membahas mengenai ekonomi Islam, membahas mengenai kajian dan metodologinya, maka tentu tidak lengkap ketika kita tidak memberikan penjelasan mengenai usul fikih itu sendiri. Pun demikian, ketika kita membahas mengenai usul fikih, maka ketika diterapkan dalam ekonomi Islam, tidak terlepas pula dari yang namanya nilai. Berkaca dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Qaradawi, beliau mengatakan setidaknya nilai yang terkandung ketika memberikan konsep usul fikih itu tidak terlepas dari nilai yang pertama ilahi, kemudian yang kedua akhlaki, yang ketiga insani, dan yang keempat tawassut. Ilahi berarti Allah adalah merupakan salah satu tujuan kita, dia adalah mabda wal ghayah. Segala aktivitas kita adalah untuk ibadah. Kemudian akhlaki, tentunya kita mengharapkan konsekuensi di dunia yang akhirnya pun demikian konsekuensi di akhirat. Ketika berbicara tentang nilai insani, maka kita berbicara di sana tentang musyarakah, persamaan, keadilan, kemudian kemerdekaan dan yang semacamnya. Kemudian yang terakhir, ketika kita berbicara tentang tawassut, maka tentu saja ini menjadikan sesuatu yang moderat. Artinya kita tidak boleh saklek dengan satu pandangan kemudian tidak menerima pendapat yang lain. Artinya kita bisa open minded selama hal itu sesuai dengan maqasid syariah. Jika kemudian di suatu hari bitaghairil azman wal amkinah berubah masanya, maka tidak perlu dipertahankan lagi pendapat yang dulu barangkali sama sekali berbeda dengan pendapat yang sekarang. Toh kita tahu Imam Syafi'i punya qaul jadid dan qaul qadimnya. Ya, dan materi kita ini tentu saja tidak bisa kita bahas tuntas ya dalam satu kali pertemuan. Coba lihat, kita membahas tentang usul fikih, qawaid fikhiyah, dan juga berkaitan dengan syara. Jadi tidak mungkin tuntas, tetapi setidaknya kita membahas kulit luarnya saja. Nanti teman-teman bisa membaca ya materi-materi selanjutnya untuk bisa menyelesaikan footnote yang nanti akan saya berikan. Metode dalam penemuan hukum Islam itu kan sangat beragam. Biasanya dimulai secara literal, ya, secara kebahasaan dulu dibahas, kemudian maknawi, ya, kaidahnya. Di sana di maknawi ini, di kaidah ini, kemudian kita bisa mendapatkan dalam usul fikih itu biasanya ada qiyas, kemudian ada istihsan, ada ijma, ada masalihul mursalah. Saya tidak ingin menjelaskan qiyas itu apa, saya tidak ingin menjelaskan ijma itu apa. Saya kira mahasiswa sudah semester 6 ya, jadi saya kira sudah mahir mengenai pembahasan ini. Berbicara mengenai fikih, orang sering menyebutnya dengan istilah hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan ibadah, tentu saja kita memerlukan sebuah kepastian hukum. Hukum sholat, zakat, puasa, dan semacamnya. Di sisi lain, dalam kehidupan interaksi sosial, kita juga selalu dihadapkan dengan masalah-masalah fikih. Ya, kadang orang berbicara tentang hukum tahlilan lah, kadang orang berbicara tentang hukum ziarah kubur, bahkan hingga pernikahan. Tentunya semua ini dapat diselesaikan dengan pendekatan madhabi atau pendekatan yang barangkali kita lebih suka memilihnya dengan organisasi keislaman kita. Itu juga mereka juga merupakan salah satu bentuk organisasi yang bisa mengeluarkan produk fikih tersendiri. Dalam hal ini, karena zaman itu selalu berubah, berkembang, permasalahan juga begitu banyak, sedangkan hukum fikih, dalil-dalil juga terbatas, maka perlu kiranya di sini
para cendekiawan muslim itu bisa mencerna, bisa memberikan manfaat dalam mengedukasi masyarakat dengan berbagai macam bentuk literatur dan pendekatan-pendekatan yang ilmiah melalui bahasan-bahasan fikih. Nah, dalam fikih itu sendiri kan terdapat bab-bab. Ada yang membahas tentang muamalah, ada yang membahas tentang iktisadiyah, perekonomian ya, secara khusus. Ada yang membahas tentang jinayah dan juga membahas mengenai siyasah, juga akhwal syakhsiyah. Sering kita mendengar ya sebuah kaidah yang mengatakan al-ahkam yataghayyaru bitaghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu senantiasa dapat berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. Oleh karena itu, bicara mengenai fikih, tentu saja tidak bisa lepas dari satu pendapat saja. Tetapi secara dinamis kita bisa mengelaborasi dari semua hasil ijtihadiyah itu sendiri. Makanya dalam fikih itu sering kita temukan yang namanya istiqra, semacam riset. Ya, di dalamnya ada istimbat, menggali teori-teori atau hukum-hukum. Kalau kita lihat dari sebuah istilahnya, fikih adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Al-muktasabah di sini kan menggali. Menggali itu di sana ada proses istiqra'i, riset yang kemudian menjadi sebuah produk ijtihadi. Produk ijtihadi ini sendiri memang beragam karena di sana kita lihat ada beberapa aliran, setidaknya ada dua ya, yaitu aliran ahlul ra'yi, kemudian aliran ahlul hadis. Ahlul hadis ini biasanya dari Madinah ya, karena dalil-dalil syariat itu mudah ditemukan, berbeda dengan di Irak ya yang selalu menggunakan ra'yi, rasio logika. Kalau berbicara tentang usul fikih kan kita berbicara tentang cara, metode. Kalau metodologi sudah jelas, sudah pasti ini adalah sebuah metodologi, yaitu sebuah cara atau metode bagaimana mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari sekian banyak dalil-dalil yang terperinci. Kemudian kita bisa mengetahui bagaimana cara itu. Di antaranya adalah yang pertama, kita membahas dulu mengenai dalil-dalilnya yang digunakan, baik dari Quran, dari hadis, apakah itu ijma atau qiyas. Kemudian setelah itu kan biasanya kita melakukan tarjih ya, mana sih pendapat yang lebih kuat, mana yang didahulukan am dan khos dan yang semacamnya. Kemudian biasanya setelah itu kita berbicara tentang mujtahid, syarat-syarat mujtahid, bagaimana seseorang itu bisa berhak untuk berijtihad, itu nanti dibahas. Kemudian berbicara yang keempat itu biasanya tentang hukum syara, halal haram, mubah, bahkan sampai syubhat. Yang terakhir biasanya kemudian bagaimana seseorang itu berhujjah, apakah hujahnya itu didapat dengan cara memahaminya ataukah justru malah didapat dengan zahir dari dalil-dalil itu sendiri tanpa perlu dipahami tapi sudah diwakili oleh lafadz hadis atau ayat yang dimaksud. Kalau berbicara mengenai qawaid fiqhiyah, ini pembahasannya lebih detail lagi. Kalau buah itu kita peras, itu kita dapatkan nektar yang biasa kita sebut dengan atau kita minum dan kita sebut dengan jus. Sama kalau kita berbicara membahas mengenai belajar mengenai fikih, kemudian usul fikih, maka hasil perasan tadi itu akan keluar berupa qawaid fiqhiyah. Berbicara mengenai qawaid fiqhiyah juga tidak terlepas nanti unsurnya dengan maqasid syariah. Maksudnya ketika berbicara tentang fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah, maka juga berbicara tentang maqasid syariah. Maqasid syariah sebenarnya pembahasannya dalam masalah usul fikih, dia dibahas tersendiri biasanya. Tetapi karena dia sesuatu yang khusus, namun hasil rujukan dari metodologi maqasid syariah ini bisa digunakan dalam bidang ilmu fikih, tafsir, bahkan hingga dalam permasalahan muamalah, sampai membahas mengenai permasalahan sosial ya, hidup bermasyarakat. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi paling mendasar dalam pembahasan kita di analisis fikih dan keuangan ini. Adapun mengenai posisi usul fikih dalam metodologi ekonomi Islam, kemudian peran kaidah fikih terhadap pengembangan ekonomi Islam, urgensi qawaid fiqhiyah dalam pengembangan ekonomi Islam, hingga berbicara tentang usul fikih dan qawaid fiqhiyah secara umum, teman-teman bisa baca ya di sana. Bagaimana kelanjutannya? Tentu saja nanti teman-teman yang akan menyelesaikan bacaan-bacaan yang sudah kita berikan dalam bentuk footnote. Di sana nanti teman-teman bisa simpulkan dan bisa diupload ya. Saya kira itu dulu pembahasan kita yang sederhana ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.